Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, baik di sini sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari ke depannya bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum ibu mulai pelajarannya, tolong kalian siapkan buku paket dan buku tulis supaya nanti kalau misalnya ada informasi yang penting, kalian langsung dicatat di buku tulisnya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang terakhir, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita siswa mampu memahami apa sih upaya menghadapi globalisasi itu. Baik anak-anak, kemarin kita kan sudah mempelajari nih tentang globalisasi. Globalisasi memiliki dua dampak kan, dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari upaya menghadapi globalisasi. Nah, upaya menghadapi globalisasi ini berkaitan dengan globalisasi dalam bentuk budaya, globalisasi dalam bentuk ekonomi, globalisasi dalam bentuk komunikasi, globalisasi dalam bentuk iptek, dan yang terakhir, globalisasi dalam bentuk transportasi. Nah, globalisasi ini merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, tetapi kita dapat mencari cara untuk menyikapi globalisasi itu. Nah, globalisasi itu pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Nah, makanya negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara itu saling bekerja sama untuk mengendalikan globalisasi dengan mentengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Kenapa ibu bilang negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara? Karena jadi pada dasarnya negara-negara yang berada di kawasan utara merupakan negara maju, negara industri yang sebenarnya memiliki ketergantungan dengan negara yang berada di kawasan selatan. Nah, jadi kalau negara yang berada di kawasan utara itu dominasinya adalah negara maju, negara industri, sedangkan kebalikannya, negara di bagian selatan itu adalah negara-negara yang masih dalam tahap berkembang. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu upaya menghadapi globalisasi budaya. Nah, budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat adanya globalisasi. Baik, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Jadi, semerta-merta budaya asing yang masuk ke Indonesia itu tidak gampang dan kita tuh harus menyaringnya. Contohnya nih, budaya-budaya yang tidak baik ke kita dapat saring, jadi kita bisa memilih mana budaya yang baik dan budaya yang tidak baik. Contohnya budaya baik nih, seperti halnya di budaya Jepang. Budaya Jepang itu kan orang Jepang biasanya disiplin-disiplin. Nah, itu bisa kita contoh di Indonesia, bahwasannya kita juga perlu bisa menjadi orang yang disiplin seperti halnya orang yang berada di Jepang. Kedua, yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Jadi kita tuh harus mempromosikan, menyebarkan budaya asli Indonesia, bahwasannya ini loh budaya asli Indonesia, ini loh budaya Indonesia. Jadi bangsa lain
itu mengetahui bahwasannya itu budaya dari Indonesia. Jadi kita harus mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Ketiga itu adalah menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, kita sebagai warga Indonesia juga harus mencintai produk-produk Indonesia. Jadi produk-produk lokal Indonesia itu tidak gulung tikar, tidak rugi, tidak bangkrut kayak gitu. Jadi biar nggak rugi, biar nggak bangkrut, kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, kita juga harus menggunakan produk-produk Indonesia gitu. Itu adalah Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi dan juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan, menjaga budaya asli Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain. Baik, yang terakhir yaitu adalah mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublishnya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia itu menjadi bangga memilikinya. Jadi kita sebagai generasi muda, kita perlu nih melestarikan, menjaga, mempublish budaya-budaya kita, budaya-budaya Indonesia agar mereka, negara-negara di luar sana mengetahui itu budaya kita, dan kita sebagai anak bangsa juga bangga memiliki budaya yang beragam di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Nah, upaya apa saja sih yang dapat menghadapi globalisasi di bidang iptek ini? Yang pertama itu berkompetensi dalam kemajuan iptek. Nah, contohnya nih sudah banyak peserta didik yang berasal dari Indonesia itu mampu menjuarai lomba-lomba iptek di kancah internasional. Itu termasuk dari kompetensi dalam kemajuan bidang iptek. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan motif berprestasi. Baik, yang ketiga itu adalah meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing di kancah internasional. Empat itu adalah selalu berorientasi ke masa depan. Yang terakhir itu adalah meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Nah, hal ini sudah mulai terlihat ya. Sudah ada beberapa produk-produk elektronik yang dihasilkan atau dibuat oleh anak bangsa Indonesia. Nah, hal ini sudah mulai terlihat ya. Sudah ada beberapa produk-produk elektronik yang dihasilkan atau dibuat oleh anak bangsa Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas materi yang berikutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, contohnya nih, Indonesia memberanikan diri untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani oleh AFTA, berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Baik, selanjutnya adalah upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi ini. Yang pertama itu adalah menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang kedua yaitu adalah mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Nah, contohnya seperti halnya industri manufaktur. Nah, industri manufaktur itu mampu bersaing di kancah internasional dan hal itu mampu meningkatkan pendapatan dari pengusaha atau produsennya dan juga mau menambah pendapatan negara kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah upaya menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi. Nah, komunikasi yang berkembang di era globalisasi saat ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini.
Baik, selanjutnya yaitu adalah upaya apa sih yang dapat dilakukan kita dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi ini. Yang pertama yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu adalah memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang terakhir yaitu adalah memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi. Nah, contohnya ini seperti hal yang sering kita alami pada saat ini, yaitu adalah berita bohong. Nah, hal ini bisa mempengaruhi dan menghasut negara kita, warga negaranya untuk terlibat saling konflik karena informasi yang diberikan salah. Jadi berita hoax itu nggak boleh, kita tuh nggak boleh memberikan berita bohong, menyebarluaskan berita bohong seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah upaya globalisasi menghadapi transportasi. Nah, alat transportasi yang modern dan cepat dalam membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi ini, yang pertama yaitu adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu adalah menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, contohnya nih, kita nih jangan malu-malu nih menggunakan alat transportasi tradisional, transportasi lokal seperti halnya nih budaya kita yang harus kita jaga dan yang harus kita lestarikan. Jadi kita nggak usah malu menggunakan delman, menggunakan becak dan lain sebagainya. Karena hal itu bisa menjadi suatu daya tarik bagi wilayah-wilayah yang masih menjaga kelestarian budaya-budaya lokalnya, yaitu keberadaan alat-alat transportasi lokalnya. Contohnya juga seperti halnya kita kalau misalnya ke Malioboro, ke Jogja, itu banyak banget kan delman-delman, becak-becak, dan wisata asing tuh tertarik untuk menaikin alat transportasi lokal. Masa kita sebagai bangsa Indonesia tidak malu untuk naik transportasi lokal gitu, masa kalah dengan bangsa asing kayak gitu. Cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, buat kalian semua, tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.